Halo. Upload. Oh, ada historisnya kan sebelumnya pernah diangkat tersebut. Ini QM only nih, Mas. Nah, Oh kelihatan iya, kan? Oh iya. Only ini QM-nya. Udah masuk black only berarti ya. Ini udah nggak bisa sell lagi kalau udah nyampe sini. Udah berapa kali reject ini nggak tembus berapa tahun ini, dari tahun 2023 Januari sampai sekarang ini belum tembus. Waktunya tap ke atas ini. Makin hancur ya. Apanya? Equity. Euro. Dolarnya juga melemah terus. Nilai mata uangnya makin hancur. Gak apa-apa lah, Mas. Ini kalau jangan negara kita aja. Yang kayaknya udah nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin kan, devisa negara Indonesia kan kebanyakan disimpan. Kalau jual beli antar negara kan biasanya pasti menggunakan mata uang dolar kan, karena kan reserve currency-nya dolar. Kalau tempat kerja saya dulu sih, Mas, kalau mau beli alat itu pakai SGD atau USD. Cuman kalau ada kan, kalau nggak salah di pemerintahan Jokowi ini kan peraturan terbaru, dia mengatakan bahwa untuk perdagangan bilateral antara sesama negara ASEAN itu bisa menggunakan mata uang negara tersebut gitu loh. Entah ya antara BRICS, entah itu bukan BRICS itu persatuannya kan. Itu mau mata uang terbaru. Kalau untuk kerja sama bilateral ini, kayak misal mau beli alat berat dari Jepang, itu bisa menggunakan mata uang rupiah gitu, nggak harus kita beli dolar dulu, tukerin gitu loh. Iyalah, keenakan Mama Rika dong. Kita yang dagang, dia yang dapat untung dari transaksi dolar. Ngapain kan, dipikir-pikir mah konyol sih sebenarnya, karena ya mereka tinggal cetak uang aja, habis itu dihutang-hutangin ya, kayak modal dengkul bener. Modal kertas sama kekuatan kekuatan hukumnya kan, karena itu kok dihapus. Mas Pais ini sangat-sangat fundamentalis orangnya. Saya mah teknikal dulu baru cari news. Teknikal dulu. Kalau saya sering dengerin yang dari Mas Ardi itu, saya lihat di TikTok, dia kan trader institusi ya. Jadi cara dia nganalisa, cara dia open itu enak bener cara ngejelasinnya, karena dia kan prosesnya udah dari S1-nya ekonomi terus S2-nya MBA kan. Nah terus dia ngambil khusus ya, terus ngambil khusus sertifikat CFA kan. Itu khusus profesi untuk analis. Dia setelah ngambil analis itu, dia kerjanya di institusi ini jadi trader institusi. Skalanya itu fund manager maksudnya gitu. Iya, jadi jatuhnya dia jadi fund manager, jadi ngelola dana orang banyak. Perusahaan mana, Mas? FTX bukan? Apa gimana? Di ini JP Morgan, anjay. Nggak tahu sih Mas, lupa saya apa perusahaannya. Ya antara bank-bank itulah dia itu. Cara dia ngejelasin enak loh Mas. Jadi kayak ada beberapa broker yang memang hanya ya model broker abal-abal lah. Ya bisa di model kayak dulu siapa? Dulu yang kasus Indra Ken. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan lisensi suatu broker yang asli. Itu tuh dia beli lisensinya cuma buat mainan doang gitu loh, nipu. Bukan mainan, tepatnya nipu lah. Ya, hanya legalitas palsu lah.
Iya, legalitas palsu jatuhnya. Legalitas speak palsu doang. Iya. Ini kalau dilihat dari fundamental euro gimana Mas, euro USD khususnya yang sering saya trading? Ya up lah, up trend. Kenapa itu kalau dari fundamental? Kalau dari teknikalnya ini kan jelas mau ngebuy kan ada demand di daily minimal 1 minggu depan dia naik lah. Jadi sebenarnya udah lupa Mas, baru buka inilah, cuma sering nonton aja gitu. Udah bener-bener gara-gara fokus kemarin itu udah nggak pernah ngeliat chat lagi. Saya baru pertama ini ngeliat chat. Tapi SNR SND masih ingat dong? Garis besar masih ingat. Iya, dasar-dasarnya salah masih ingat. Channel kejepit masih ingat. Iya, masih aman. Kan kalau dari saya nih yang orang teknikal nih, ya kan ngelihat euro kan mau naik nih ke depan, minimal dia akan sampai ke resisten di sini lah, resisten di sini, ini kan ada resisten, resisten ya Mas. Nah, ini kalau dari fundamentalnya gimana Mas? Ya nggak tahu Mas. Spesialis fundamental gimana sih? Ya kalau untuk mendalam saya juga udah lupa Mas, itu cuma iseng-iseng aja saya nonton doang, belum mempelajari secara mendalam Mas. Kalau sampean sih kayaknya sih cocok Mas jadi fundamentalis. Jadi di sampean itu tugasnya itu menganalisa pergerakan besar dan skalanya lama. Tapi bukan sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak yang bilang katanya fundamentalis itu nggak pengaruh. Bagi saya tetap pengaruh Mas, asal dia newsnya news gitu. Pengaruh jelas. Bisa bikin market putar balik lah Mas fundamental itu. Nah iya, kan ada sih beberapa orang yang mengatakan bahwa fundamental itu nggak penting katanya. Kata siapa? Salah kan? Kalau kata saya kurang tepat lah orang bisa mengatakan. Ya kalau fundamental nggak penting ya market nggak bakal gerak lah Mas. Orang atas fundamental, orang kan jual beli butuh makan kan, itu kan fundamental banget kan. Iya, sentimennya harus ada. Fundamental banget salah itu. Cuman fundamental itu kalau bagi saya yang orang teknikal itu mempercepat pergerakan market. Entah dia membalikan arah market atau misalkan nih secara teknikal gitu. Si euro itu minggu depan mau naik misalkan, yang tadinya minggu sekarang turun, minggu depan mau naik. Dia udah ngasih ciri-cirinya, misalkan di teknikalnya ada setup double bottom, double HNS atau Quasimodo buy gitu kan, apapun lah gitu. Nah kita cocokin dulu kan sama fundamentalnya gitu, bener gak sih gitu kan, bakal ada pergerakan besar yang bikin euro itu dari turun menjadi naik, siapa tahu ada yang ngetip euro gitu kan atau apa gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, ini kalau dari teknikal sih dia mau naik gitu, tapi kurang tahu nih, saya belum baca news ini. Baca news. Saya juga news itu sekilas doang Mas, belum benar-benar perdalam aja gitu, belum. Jadi pokoknya kalau news ini karakternya gimana saya hafalin atau saya ingat-ingat gitu, terus saya cocokin gitu sama teknikal. Cuman teknikal itu ada di atasnya fundamental kalau bagi saya gitu. Soalnya kalau kita mengandalkan fundamental ya susah cari entry zone nya susah, entry pointnya ke plottingnya pasti bakal gede gitu. Tapi kalau kita nggak mengandalkan fundamental ya kita ke plottingnya lama gitu, market itu di situ aja geraknya. Makanya saya kurang setuju sama orang yang bilang fundamental itu nggak penting. Ya intinya teknikal sama fundamental itu saling melengkapi. Kayak dulu saya pernah buy di AUD USD kan waktu CPI dulu tuh. Tuh di mana? Saya ingat. Oh iya, saya buy di sini Mas. Nah di sini kencang banget gila itu pergerakannya tuh dalam seberapa menit ya, 5 menitan lah, sampai berapa ratus pip. Lemot internetnya. Sampai pakai apa? Pakai ini Mas, pakai batu susun yang ada di itu, di apa tuh yang penemuan itu, kayak itu saya waiting. Sampean
anime Dr. Stone nggak? Nonton. Saya baru. Lagi seru-serunya. Itu baru. Lagi seru-serunya deh. Saya terakhir nonton tuh waktu nyampe Mr. Who apa Mr. Y itu Mas? Who ya? Yang nyari. Kurang paham saya. Yang terakhir itu lah. Iya, yang nyari apa tuh balasan dari sinyal radionya kan ada yang balas itu si Senku. Nah, itu saya nyampe situ terakhir. Ya pokoknya terakhir itu nonton kemarin apa ya, minggu ini ya. Itu dia lagi apa namanya, penjelajah itu, mau nyari mau buat pesawat terbang buat ke bulan kan. Terus saya bayar di sini Mas. Ini nih. Saya bayar di sini Mas. CPI ini, gerakan ini yang besar ini CPI ini. Ini kan QM. Nggak dijelasin lah QM tuh kan, QM kan jelas ya. Nah. Ada QM itu. Nah, ini waktu news release dia membentuk QM gitu kan, sebelum news release, beberapa jam sebelum news release gitu. Pokoknya waktu sekitar hampir masuk New York lah. Dia membentuk setup QM di London itu kan, sesi London. Dia ada QM by di sini. Nah, si CPI gitu katanya sih kalau berdasarkan forecast atau perkiraan para ahli katanya sih si AUD USD atau si dolar ini bakal melemah, kan otomatis dia akan bertolak belakang sama AUD USD kan, berarti AUD USD dia bakal naik ke atas gitu. Pokoknya cepat banget profitnya gitu. Mantap buat jajan di aplikasi hijau. GoFood maksudnya Mas. jangan jajan sembarangan, takut kena kuman. GoFood maksudnya Mas, GoFood, aplikasi hijau itu GoFood. Banyak ini ya, bonus ya, akhir tahun biasanya kan banyak ini diskon, kupon sama diskon. Diskon, kupon, dan tempat. Maksudnya tempat ini tempat jualannya higienis. Ini AUD USD saya ada plan Mas, tapi swing nih. Bukan swing sih ya, emang karena AUD USD mau pergerakannya kecil kan. Dari sini ke sini juga dari garis hitam pertama ini dia cuman berapa? 131 pip ya buat dia. 131 pip. Coba kita ubah ke daily. Daily entry reason-nya udah jelas ya Mas ya. Kan ada ini apa? Pola candle favorit kita. Iya. Udah kejepit. Cuman saya cari entry point-nya gitu kan, saya perkecil ke 4, ada di sini satu, terus ada konfluen lain di sebelah kiri sini. Ini kan ada apa tuh namanya, UM, ada UM, buy, tapi nanti lah lihat fundamentalnya dulu, ya lari apa enggak. Mungkin ini akan nyampe sini itu sekitar Selasa atau Rabu sih Mas, soalnya volatilnya kecil kalau di apa tuh hari Senin. Low, high, double low, nunggu sih Mas, yang susah itu nunggunya sih. Ya memang ya emang gitu Mas. Iya sih, kalau trading mah ya analisa mah cepat banget, yang susah menunggunya. Iya. Kayaknya itu tiap detik entry kalau bisa kan. Itulah fatalnya kita ini para yang modal minim ya, pengen jadi ya. Iya, apalagi saya ini tukang full margin. Modal minim. Sebenarnya kalau ya gimana sih ya? Ya RR-nya juga nggak ketemu. Makanya kan kalau orang-orang yang suka full margin itu kayak kita kita beda sama orang-orang yang modalnya gede kayak sekelas fund manager atau orang-orang sibuk ya swinger gitu. Kalau kita kan mati-matian kan cari entry zone gitu kan, kebanyakan itu. Misalkan kita udah punya direction nih di daily nih kayak gini gitu kan, direction gitu kan, directionnya kan ada candle kejepit gitu daily, dia berarti akan naik ke
atas gitu kan. Di daily ini kita kan akan mati-matian cari-cari entry zone di dalam candle kejepit biar sekecil mungkin gitu kan, biasanya gitu. Biar sekecil mungkin dalam candle kejepit daily ini kita kecilin ke 4 yang tadinya 40 pips zonanya jadi 20 pips, 20 pips kecilin lagi jadi 10 pips gitu kalau bisa. Itu yang tukang full margin. Begitu tembus MC, tapi dia belum belum keluar trading range gitu, Mas. Yang hitam bawah. Naik lagi ke atas. Direction bener, cuman equity keburu habis. Karena emang awalnya pengen full margin terus. Saya nggak ngeliatin orang-orang yang udah pada swing gitu, Mas. Itu enak banget tradingnya, Mas. Equity mereka emang bisa aja sih, Mas. Tergantung kitanya. Walaupun modal minim juga itu ya resikonya. Bukan resiko sih, lebih kelemahannya lama buat equity itu naik. Kelemahannya. Cuma ya kalau main cepet ya itu jatuhnya kayak gambling loh sebenarnya. Iya, hawanya tuh pengen full margin terus kan. 100 gimana caranya 100 itu jadi 1000 kan dalam semalam. Tapi ya Mas ya, kalau dipikir dunia real itu tuh paling the best itu trading. Mana ada dunia real kayak gitu, Mas? Kalau dibandingin sama usaha yang real gitu. Kita kan presentasinya itu udahlah, taruhlah modal 10 juta itu udah lama jadi 100 juta lah. Kalau di dunia real, Mas, di bisnis real ya, kita contoh lah jangan jauh-jauh kita jualan gorengan gitu, Mas. Kita jualan gorengan ya. Jualan gorengan, Mas, modal misalkan 200.000 ya, minyak dalam sehari itu 200.000 misalkan. Gitu kan. Kita itu untung 50% gitu, untung bersih 100.000 juga udah jago, Mas, kalau di bisnis real ya. Misalkan kita modal 200.000 nih gitu kan, beli minyak sehari, gas sehari, tahu, terigu, tempe, segala macam bumbu gitu kan, habis 200.000 sehari misalkan kan. Terus kita untungnya itu 50% atau 100% dalam sehari itu 1:1,5 atau 1:1 gitu kan. Kalau di trading ya, Mas ya. 1:1 atau 1:1 itu udah jago, Mas. Udah jago itu. Kalau di bisnis real gitu. Apalagi kalau orang yang misalkan modal 200.000 dia balik-balik bawa pulang duit 400.000, berarti kan dia untungnya 100% itu dalam sehari atau 1:1 gitu kan. Kalau emang kalau emang dia dagangannya sehari habis gitu kan. Makanya kalau saya sih sekarang mikir nih, Mas, kalau bagi kita yang intraday atau scalping yang artinya itu kita trading sehari harus habis dagangan itu, Mas, atau harus tutup posisi, tutup toko gitu kan. Istilahnya kan gitu ya, intraday itu. Kalau menurut saya gitu bagi yang intraday, keuntungan 1:1 sangat cukup gitu, Mas. Apalagi 1:2 itu hebat kalau menurut saya gitu. Kalau buat yang intraday gitu. Ya makanya kita bandingnya sama misalkan kita jualan gorengan lah sehari gitu. Kita modal 200 gitu, bawa pulang duit 400.000 kan untung 100% ya, Mas. Atau 1:1 gitu. Kalau dagangan kita nggak laku berarti kan kita kena SL gitu kan. Istilahnya kayak gitu ya. Kena SL 200.000 gitu kan. Terus kalau kita kena TP 1:1 berarti kita untung 200.000 modal balik gitu kan. Untung dapat gitu 200.000. Apalagi kalau 1:2 gitu. Modal 200.000 bawa duit pulang 600.000 kan hebat itu, Mas. Iya. Apalagi bisa konsisten itu udah the best. Iya. Iya. Makanya yang sebenarnya yang harus kita jaga itu, makanya saya sambil belajar nih, Mas. Saya mah udah gimana ya sampai sekarang, kalau sekarang itu udah nggak mempelajari teknik-teknik lagi, Mas. Money management yang saya pelajari bener-bener itu, Mas. Iya, benar. Kalau udah lama bohong lah sekarang ini. Banyak banget, Mas, asli. Sekarang ini kayak kawan itu. Ada kawan itu orang mana ya? Saya kenal juga, Mas, namanya Diki. Kayaknya orang Bandung deh. Dia itu orang Bandung. Awalnya sih ya gitu juga, akhirnya dia bikin kelas, cuman ya nggak tahu berapa ya. Kalau dilihat dari chattingannya itu ada yang habis sampai 70 juta itu. Waduh, udah kayak apa itu rusak mentalnya. Ya gitu
itu full margin. Gara-gara ini ganti-ganti teknik sama nyari-nyari teknik. Iya. Sama mentor-mentor lain. Oligarki Intinya pengen nyari teknik yang bener-bener sempurna. Aduh, bener-bener butuh loncat teknik. Oligarki seeker itu Pak, namun kalau di trader itu baru nyampe level 2 di bawah levelnya kita. Kalau kita kan udah eureka momen pencerahan gitu kan. Iya. Iya. Kenapa lo saya malah ya intinya money management apa namanya kalau di DD drawdown. Paling penting drawdown. Kalau dalam 1 bulan drawdownnya jangan sampai 5% aja. Seminggu lah enggak.